Permisi, selamat siang Kak. Oh iya, selamat siang ya, Iya Mas Kak. Jo ya? Iya betul. Oke, kita tunggu. Oke, Monggo, makasih duduk Kak. dulu. Oke, halo, senang bisa bertemu kamu hari ini ya. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Kamu pernah konseling nggak? Belum pernah Kak. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Di sini kamu bebas bercerita apa saja tanpa takut dihakimi. Aku akan mendengar dengan sepenuh hati dan perhatian. Dan semua yang kamu ceritakan akan aku jaga kerahasiaannya. Nah, semua yang kamu sampaikan hari ini hanya akan tinggal di ruangan ini. Nggak ada yang tahu kecuali kamu. Saya dan Tuhan yang jadi kamu nggak usah takut untuk terbuka. Kita akan ngobrol sekitar 1 jam supaya kamu punya cukup waktu untuk cerita dan kita bisa sama-sama memahaminya. Dalam waktu ini kamu boleh mengungkapkannya hal-hal yang mungkin selama ini belum kamu ceritakan ke siapapun. Saya di sini bukan untuk menilai, tapi untuk mendengarkan, menemani kamu, memahami kamu diri sendiri. Sebelum kita lanjut, eh, gimana kabar kamu hari ini? Eh, Kabar saya hari ini, puji Tuhan kabar baik Kak. Kak, jujur saja, hari ini saya campur aduk, rasanya campur aduk, bisa dibilang kurang baik. Oke, terima kasih sudah jujur. Di sini kamu eh, nggak harus pura-pura baik aja kok. Apa yang bikin kamu terasa hari ini kurang baik? Sebenarnya ini udah saya dari beberapa minggu yang lalu. Nilai ujian saya keluar dan hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Saya pengen banget nilai tinggi. Kalau bisa nilainya 100, tapi kenyataannya malah jauh dari itu. Saya bisa merasakan betapa beratnya itu, apalagi kamu itu punya impian yang besar dan ternyata hasilnya tidak sejalan. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu punya keinginan nilai itu 100 ya? Dari awal masuk sekolah, saya pengen jadi yang terbaik. Soalnya di rumah orang tua saya selalu bilang harus bisa lebih dari kami. Jadi saya merasa harus lebih berhasil. Tapi sekarang malah kecewa pada diri sendiri. Rasanya seperti mengecewakan diri sendiri ya. Ya, Seakan-akan usaha yang kamu lakukan itu belum cukup. iya, itu saya rasakan. Saya juga merasa saya pintar, tapi kenapa hasilnya jelek? Mungkin terlalu santai atau terlalu banyak mikir. Oke, kita coba explore lebih jauh ya. Kalau kamu melihat ke belakang, menurutmu apa yang membuat hasil kamu itu tidak sesuai harapan? Apa yang terjadi selama proses belajarnya? Kadang saya menunda-nundakan, ada niat buat belajar tapi malah buka TikTok, main game, terus ujung-ujungnya ngerjain tugas mepet. Kamu menyadari bahwa ada kebiasaan menunda, ya, dan itu mungkin berdampak banget ke akademik kamu. Kalau saya tanya saat kamu menunda atau melarikan diri dari tugas, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan di dalam hati? Kayak takut gagal, takut nggak bisa, dan bisa kadang
meminder sama teman-teman. Mereka kayaknya bisa semua. Kok bisa saya enggak? Perasaan takut dan minder itu bisa sangat menguras tenaga ya. Kadang justru bukan karena kita malas, tapi ada beban mental yang belum kita hadapi. Iya, Kak. Saya capek, bukan cuma capek mikir, tapi capek karena nggak percaya diri. Saya paham, terima kasih sudah mengungkapkan semuanya. Kamu hebat banget karena sudah berani mengungkapkan semua ini. Banyak orang yang memilih diam dan pura-pura kuat, tapi kamu memilih untuk datang ke sini untuk mengerti dirimu. Itu langkah yang sangat penting. Boleh saya simpulkan sedikit ya? Kamu punya cita-cita yang tinggi, nilainya 100, tapi dalam perjalanan kamu merasa berat karena kebiasaan menunda, rasa minder, dan takut gagal. Akhirnya, semua itu membuat kamu kecewa terhadap dirimu sendiri. Apakah rangkuman itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya, Kak. Saya kayak baru benar-benar nyadar. Kalau kamu diberi kesempatan untuk memulai ulang, bukan dari semuanya, tapi dari kebiasaan kecil saja. Apa yang ingin kamu ubah dahulu? Saya pengen coba diri sendiri. Misalnya belajar 1 jam, baca setiap sore. Yang penting konsisten. Langkah itu kecil itu penting, bukan seberapa besar kamu melangkah, tapi berapa sering kamu melakukannya dengan sadar. Oh ya, gimana kalau kita coba metode shaping? Jadi kamu nggak harus langsung 1 jam, tapi mulai dulu dari 5 menit setiap hari. Nanti setiap minggu kita tambah pelan-pelan ya. Ah, 5 menit dulu ya, Kak. Kayaknya aku bisa, Kak. Kalau itu aku coba. Bagus. Nanti setiap kali setelah saya belajar, kamu isi jurnal belajar ya. Catat kapan kamu belajar, beberapa menit, dan perasaanmu setelahnya. Boleh juga reward kecil dari dirimu sendiri. Mau coba? Mau, Kak? Aku coba mulai nanti sore. Oke, nanti tak kasih ya. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin tahu apa yang kamu pahami dari obrolan kita tadi. Saya sadar ternyata masalah saya bukan cuma nilai, tetapi rasa takut dan kebiasaan saya sendiri. Dan saya masih bisa berubah pelan-pelan, Kak. Terima kasih ya. Kamu setelah ngobrol gimana perasaanmu? Lebih lega, Kak. Ada semangat baru. Dan apa yang kamu lakukan setelah sesi ini? Saya akan coba mulai belajar 5 menit sore ini. Dan catat di jurnal. Aku juga mau kasih lebar kecil kalau berhasil. Itu keputusan yang hebat. Saya percaya kamu bisa. Semoga langkah kecil ini bisa terus tumbuh jadi besar. Oh ya, minggu ke depan kita ketemu lagi ya untuk melihat perkembanganmu. Hari Senin jam 9 pagi. Apakah kamu bisa? Bisa, Kak. Oke, terima kasih ya. Permisi, selamat pagi, Kak. Oh ya, selamat pagi ya, Mas Jo ya. Ya, Oh betul. ya, silakan duduk dulu ya. Oke. Kita duduk dulu. Ya. Oh ya, selamat datang kembali ya. Senang bisa ketemu hari ini lagi. Oke, kita ambil nafas sebentar ya. Oke, sebelumnya aku jelasin lagi. Apapun yang kamu ceritakan, tetap aman di sini. Ruangan ini milikmu, bebas dari penilaian. Saya hanya di sini untuk menemani kamu, untuk memahami dirimu. Oh ya, minggu lalu kamu bilang ingin belajar
lebih teratur. Bagaimana perasaan dan pengalamanmu selama 1 minggu ini? Saya mulai pelan-pelan, ternyata saya bisa juga. Awalnya cuma 30 menit, tapi lama-kelamaan lebih, dan saya ngerasa lebih damai lagi. Jadi kamu merasa damai. Itu terdengar seperti yang perubahan yang besar. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Mungkin karena saya nggak masa harus sempurna. Saya cuma coba nikmati prosesnya, dan itu bisa bikin saya lebih tenang. Kamu mulai membebaskan dirimu dari tekanan ya, menikmati proses bukan mengejar hasil. Bagaimana rasanya bisa memperlakukan dirimu seperti itu? Lega, Kak. Kayak akhirnya memperdamai dengan diri sendiri saya. Kamu menemukan sesuatu yang sangat penting. Bukan soal nilai, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Iya, Kak. Saya selama ini keras banget sama diri sendiri. Tapi sekarang mulai sadar saya berhak dan istirahat, gagal, dan tetap dihargai. Dan ketika kamu mulai menerima dirimu, kamu justru bisa lebih konsisten ya. Betul banget, Kak. Dulu saya belajar karena takut. Sekarang saya belajar sayang sama diri saya sendiri. Apa yang menurutmu berubah dari dalam dirimu setelah kita bicara terakhir? Cara saya memandang diri saya sendiri, saya nggak lagi ngejar pengakuan dari luar. Saya cuman ingin versi terbaik dari diri saya sendiri. Itu pemahaman yang sangat dalam. Sekarang kalau bicara soal kebiasaan belajar, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Saya ingin juga hubungan baik dengan diri sendiri. Saya ingin konsisten, tapi tanpa menyiksa. Saya mau rawat semangat saya, bukan dorongan sampai habis-habisan. Oh ya, kita tetap bisa gunakan teknik shaping ya. Kamu bisa lanjut dengan menambah durasi pelan-pelan sambil uh, terus mencatat di jurnal belajar. Jangan lupa berikan reward kecil setiap kamu berhasil. Iya, Kak. Saya mau coba terus. Sekarang rasanya lebih ringan. Oke, apa yang kamu pahami dari sesi hari ini? Saya sadar bahwa selama ini saya keras pada diri saya sendiri. Tapi sekarang saya tetap berkembang dengan kasih, bukan tekanan. Sekarang setelah ngobrol ini semua, nah bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih pulih, kayak luka yang dulu saya sembunyikan. Akhirnya mulai sembuh. Dan setelah ini, apa yang ingin kamu lakukan untuk terus menjaga dirimu? Saya akan tetap belajar, tapi dengan hati hati yang lebih ringan. Sering ngobrol kepada diri sendiri, kayak teman baik. Itu langkah yang sangat bagus. Kamu sudah menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah menceritakan semuanya. Aku percaya kamu akan bisa tetap tumbuh. Terima kasih ya. Oke, baik, Kakak. Oke.